Salve, saya cukup senang melihat buah-buah dari video-video pengajaran sederhana melalui media sosial ini. Banyak yang menyatakan, baik melalui DM maupun di WhatsApp, untuk menjadi Katolik. Ada dua jenis. Banyak yang kembali ke Katolik. Jadi tadinya sudah Katolik, dibaptis Katolik, kemudian meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan kekatolikan karena pernikahan. Mereka ingin kembali ke Katolik bagaimana? Kemudian golongan kedua adalah beberapa, jumlahnya lebih sedikit daripada yang kembali. Ya, ini adalah mereka-mereka yang bukan Katolik, yang ingin menjadi Katolik tetapi tidak tahu caranya. Nah, baik. Melalui video kali ini saya akan menanggapi sedikit karena daripada membalas satu-satu ya, saya capek, jempol saya makin tipis. Saya mau buat video sekalian seperti ini aja. Jadi bagi mereka yang telah meninggalkan iman Katoliknya, entah karena alasan apapun, ketika mereka kembali ke Katolik tidak perlu dibaptis lagi, ya, karena sudah dibaptis di dalam gereja Katolik. Baptisan gereja Katolik itu adalah 1 kali seumur hidup. Jadi ketika kembali menjadi seorang Katolik tidak perlu dibaptis kembali. Namun dia datang kepada imam, kemudian mengakui dosa-dosanya dan diterimakan kembali sebagai seorang Katolik. Nah, masalahnya adalah ketika perkawinan ini terjadi di luar gereja Katolik. Nah, ini menjadi halangan bagi mereka untuk menerima komuni kudus. Ini belum bisa sampai perkawinan ini dikonvalidasi atau dibarui dalam gereja Katolik. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Nah, ini membutuhkan tuntunan dari imam atau pastor setempat ya. Semoga dapat terselesaikan dengan baik dan dapat menerima komuni kembali. Tetapi selama ini belum dilakukan, meskipun sudah kembali ke gereja Katolik, tidak boleh menerima hosti kudus. Kemudian bagi mereka yang baru, yang bukan Katolik, kemudian ingin menjadi Katolik, caranya simple. Jadi kalian harus datang ke gereja Katolik. Jadi pastikan papan namanya tertulis gereja Katolik paroki misalnya Santo Athanasius. Misalnya seperti itu. Datang ke sana, ke kantor sekretariatnya, tanya, ingin ketemu dengan romo paroki. Pertemuan dengan romo paroki ini penting, saudara-saudaraku, sehingga Anda bisa menyampaikan keinginan Anda untuk menjadi seorang Katolik. Nanti pastor paroki akan menuntun Anda bagaimana-bagaimananya, terutama untuk mengikuti program yang disebut dengan program katekisasi. Istilahnya gampangnya itu kayak pelajaran agama Katolik, nah gitu ya. Nah, itu bervariasi jangka waktunya, bisa 6 bulan lebih padat atau 1 tahun. Dan biasanya seminggu sekali pertemuannya, atau mungkin 2 kali, tergantung setiap paroki punya kebijakannya sendiri. Dan ini tidak boleh bolong-bolong ya, kalau bisa. Kalau memang benar-benar tidak ada alasan yang sangat masuk akal, harus dipenuhi. Kemudian selesai dari program katekisasi ini, Anda akan dibaptis. Nah, ini program ini sangat penting untuk benar-benar memahami iman Katolik seperti apa. Jadi diharapkan itu kualitas ya. Jadi kualitas, kita tidak terlalu banyak mengundang terlalu banyak orang. Jumlahnya, kuantitasnya banyak, tetapi kualitasnya tidak ada. Ya pengennya banyak dan berkualitas, itu pengennya seperti itu. Makanya ada program ini. Jadi jangan mundur ketika harus mengikuti program ini. Justru ini menjadi tantangan, pemurnian bagi Anda. Kalau Anda sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, Anda pasti akan mengikuti. Banyak orang yang ingin menjadi Katolik karena berbagai alasan. Mungkin karena alasan cowok atau cewek sehingga menjadi Katolik supaya bisa menikah secara Katolik. Itu tidak apa, karena Tuhan itu memanggil dengan cara yang beragam. Ada teman saya pengen jadi pastor dulunya karena dia tidak mengerti apa-apa dan dia simple, hanya ingin belajar musik. Dipikirnya di biara itu orang-orang pintar musik. Ternyata dia jatuh cinta benar dan sekarang sudah menjadi pastor senior. Nah, panggilan Tuhan jangan diabaikan. Meskipun
bentuknya beragam, jangan diabaikan, tetapi dimurnikan, saudara-saudara. Ini penting, dimurnikan. Maka proses ini penting, katekisasi ini penting, dan dibutuhkan tuntunan dari orang-orang sekitarnya supaya imannya terarah, dia menjadi Katolik yang kuat, yang teguh, yang murni. Ya, semoga ini membantu. Saya ingin menyemangati mereka, jangan mundur ketika menghadapi dipikirnya kok Katolik, jadi Katolik kok susah, ribet, kok tidak hanya mengucapkan kalimat aku percaya gitu selesai. Tidak, ya tidak. Kita harus dimurnikan. Bagi mereka yang ingin kembali dan atau ingin menjadi Katolik, semangat. Tuhan Yesus menanti Anda. Surga tempat Anda. Tuhan Yesus memberkati.